Pengertian kecerdasan. Kecerdasan atau intelijensi merupakan kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap berbagai situasi. Kecerdasan atau intelijensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan atau keadaan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan kecerdasan adalah kemampuan general manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan berpikir secara rasional. Jenis kecerdasan. Yang pertama ada intelligent quotient atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau intelligent quotient yang disingkat dengan IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Nah, di sini ada beberapa tingkat IQ. Nah, selanjutnya ada manusia dengan IQ tertinggi. Yang pertama ada William James Sidis. IQ-nya itu mencapai 250 sampai 300. Lalu ada Terence Tao 230, Christopher Hirata 225, Kim Ung-yong 210, sedangkan Christopher Mike Langan IQ-nya itu 195 sampai 210, Kasparov 194, Marilyn Vosavan 190, Leonardo da Vinci 180, Judith Polgar 170, dan yang ke-10 ada Albert Einstein sekitar 160 sampai dengan 190. Yang kedua ada emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau dalam bahasa Inggris itu emotional quotient, disingkat EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Nah, berikut ada beberapa ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu yang pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang keempat, tidak mudah baper atau tidak mudah tersinggung. Yang kelima, cenderung menjadi pendengar yang baik. Lalu berpikiran secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain. Dan yang ketujuh, tidak malu untuk minta maaf duluan. Yang ketiga ada spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau dalam bahasa Inggris spiritual quotient disingkat dengan SQ adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Nah, berikut beberapa contoh perilaku seseorang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual. Antara lain, yang pertama, suka menolong orang lain. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, mudah memaafkan orang lain. Lalu, jujur. Dan yang kelima, menyukai kegiatan yang menambah ilmu. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligence: The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi anak merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasar pada skor standar tes IQ. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari tingginya IQ seseorang, sebab
IQ tinggi tanpa adanya produktivitas bukan sebagai kecerdasan yang baik. Ia menyatakan kecerdasan anak dapat dinilai dari bagaimana si anak menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa atau linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Anak yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, suka menulis dan membaca, jago debat dan pidato, suka melontarkan humor dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Guru dapat merangsang kecerdasan majemuk ini pada siswa dengan membacakan dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta siswa mengarang cerita, menulis dan membacakan puisi, menulis buku harian, atau berbincang tentang apa yang ia lakukan di rumah. Kecerdasan visual dan spasial. Anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual siswa dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilin-lilinan. Kemampuan spasial visual dimiliki oleh arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual memiliki kemampuan mengingat atau memori dan penalaran logika yang baik. Kecerdasan musikal. Anak dengan tipe kecerdasan ini tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu saja. Siswa yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasah dengan memberi siswa berbagai pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematik pada siswa dapat dilakukan dengan melatih siswa dengan permainan analis, berhitung, pergi ke museum ilmu pengetahuan dan sains, misalnya planetarium. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Suka bekerja dengan tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik dan mengemukakan kompromi, suka melontarkan humor dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Kecerdasan interpersonal pada siswa dapat diasah dengan mengajak siswa bermain dengan teman sebaya, mengunjungi acara komunitas, dan pertemuan sosial. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini merupakan kecerdasan introspektif di mana siswa mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri anak, dia bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu yang lama dan mudah bosan. Guru dapat membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkannya ke dalam les tari, klub olahraga, bermain lempar dan tangkap benda, menjaga keseimbangan saat berjalan, atau bermain teater. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup.
Kecerdasan majemuk naturalis pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkannya nama-nama hewan, tanaman, alam semesta, mengoreksi serangga, daun, batu, atau kerang, mengajak anak ke alam terbuka, mengamati hewan-hewan dan memelihara binatang peliharaan. Kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritual yang merupakan salah satu dari majemuk ini memampukan anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke bidang filsafat.